Assalamualaikum. Hai anak-anakku yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Bunda Dia. Hari ini Bunda Dia akan membacakan buku cerita yang ditulis oleh Bunda Dia sendiri. Nah, anak-anak, kemarin tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Nah, maka hari ini Bunda Dia akan membacakan buku cerita untuk anak-anak. Nah, nanti di rumah minta ayah bunda untuk membacakan buku cerita untuk anak-anak ya. Oke, cerita yang akan dibawakan Bunda Dia berjudul Tolong Bantu Aku. Nanti di sini bercerita tentang si monyet yang egois dan tidak mau membantu temannya. Nah, Bunda Dia mulai ya bacakan buku ceritanya. Sore itu baru saja turun hujan sangat deras. Banyak pohon tumbang dan ranting-ranting yang patah di hutan. Begitu rumah, sebagian penghuni hutan rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah, bahkan rumah si Gelanda juga rusak karena diterjang oleh banjir yang disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Landa sangat bersedih. Sudahlah Landa, tidak usah bersedih. Pasti kami akan memperbaiki rumahmu. Nah, Paman Gajah memimpin semua warga hutan untuk menolong para korban banjir. Nah, semua bekerja sama untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Nah, sayang termasuk rumahnya si Landak tadi. Nah, malam itu tidak ada warga hutan yang tidur. Semua berjaga-jaga di luar rumah masing-masing, menjaga kemungkinan kalau ada hujan dan banjir susulan. Tapi ada satu binatang yang tidak mau berkumpul dengan temannya yang lain, tidak mau ikut membangun dan tidak berjaga-jaga. Dia tetap tidur di atas rumah pohonnya. Biarlah semua sibuk dengan urusannya. Biarlah yang terkena musibah rumahnya roboh. Saya tidak peduli, asalkan bukan rumahku yang roboh. Nah, benar. Itulah si monyet, kata monyet sambil melanjutkan tidurnya dan menutup kedua telinganya. Dia tidak mau mendengar suara ribut orang yang sedang membangun rumah dan sedang berjaga-jaga. Nah, sementara Paman Gajah di bawah sebagai pemimpin melihat, mengamati bahwa ada satu warga hutan yang belum ikut kerja bakti. Lalu dia bertanya, "Hei kelinci, tahukah kamu di mana si monyet?" "Saya tidak tahu, Paman Gajah," kata kelinci. "Burung kutilang, tahukah engkau di mana si monyet? Apakah dia baik-baik saja?" Monyet baik-baik saja, Paman Gajah. Bahkan rumahnya tidak sedikit pun rusak. Kulihat tadi dia santai di rumah. Saat ku ajak ke sini, dia bilang dia tidak mau dan tidak peduli. Jawab burung kutilang terlihat kesal. Lalu semua warga hutan membicarakan si monyet. "Wah, saudara-saudaraku, sudah. Jangan seperti itu. Jangan berburuk sangka dan menjadi pendendam. Itu tidak baik. Ayo kita lanjutkan kerja," Kata Paman Gajah. Nah, akhirnya mereka melanjutkan kembali kerja gotong royong membangun rumah dengan hati gembira. Tidak terasa 3 hari telah berlalu. Warga hutan banyak yang tidak tidur ketika malam, saling bergantian berjaga dan terus melanjutkan membangun rumah-rumah yang rusak. Nah, semua saling bahagia. Yang ditolong mengucapkan terima kasih dan yang menolong berbahagia karena sudah bisa membantu temannya. Nah, melihat semua itu, si monyet merasa iri. Biarlah mereka bersenang-senang. Saya tidak peduli. Saya bisa hidup sendiri tanpa mereka semua. Kata si monyet. Dia sebenarnya iri melihat kebersamaan warga hutan. Karena selama ini
Dia selalu menyendiri, tidak mau bergaul dengan warga yang lain. Nah, pagi itu langit mendung. Suara petir menyambar, bersahutan tiada henti. Tiba-tiba hujan deras sekali. Semua warga hutan berdoa kepada Allah agar mereka diberi keselamatan. Mereka berdoa dengan khusyuk supaya hujan yang diturunkan oleh Allah merupakan hujan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Si monyet tidak mau berdoa karena dia merasa yakin bahwa dia akan selamat dari banjir seperti hari-hari kemarin. Namun tiba-tiba terdengar suara kerak. Suara apa itu? Monyet merasakan tubuhnya oleng karena rumahnya tiba-tiba bergerak dan sekilas dilihatnya petir menyambar dahan yang menopang rumah pohonnya sehingga rumahnya tidak ada yang menahan dan tiba-tiba dia merasakan rumah dan tubuhnya meluncur ke bawah dan pluk! Dia merasa badannya sakit sekali. Si monyet merasakan sakit yang teramat sangat sehingga membuatnya pingsan dan tidak sadarkan diri. Saat membuka matanya, dia melihat di sekeliling banyak warga hutan mengerumuninya. Dia melihat di situ ada paman gajah yang mengobati tubuhnya, ada ibu kelinci yang menyiapkan teh hangat, dan warga hutan yang lain menatapnya dengan iba, dan dia juga melihat ada beberapa yang memperbaiki rumahnya. Monyet menangis menyesal. Ada apa, monyet? Mana yang terasa sakit lagi? Tanya paman gajah lembut sambil menyodorkan teh hangat untuk diminum si monyet. Monyet merasakan malu. Teman-teman, maafkan saya selama ini yang tidak pernah peduli dengan kesulitan kalian semua. Monyet menangis karena dia sangat menyesal. Tidak usah bicara begitu. Kita semua adalah saudara dan akan saling membantu. Tapi sekarang saya lagi yang tidak punya rumah. Oh, semua mengatakan jangan bersedih monyet, kami akan membangun rumahmu. Monyet memandang semua warga hutan dan semua menatapnya dengan tatapan tulus. Tidak ada yang dendam dan sakit hati dengan sikap si monyet yang buruk selama ini. Mereka siap menolong si monyet membangun rumahnya kembali. Terima kasih teman-temanku semua. Maafkan kalau selama ini aku telah berperilaku tidak baik. Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Kata si monyet dengan penuh kesungguhan. Nah, semuanya merasa bahagia karena sekarang si monyet sudah sadar bahwa perbuatannya selama ini itu salah, tidak mau membantu temannya. Nah, anak-anak, mulai hari itu si monyet menjadi warga hutan yang baik dan suka menolong. Itu tadi anak-anak cerita Tolong Bantu Aku. Jadi kita harus mau saling menolong, saling membantu, apalagi saat ini, saat pandemi COVID-19, banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Jadi anak yang baik hati, suka menolong, dan suka membantu temannya. Anak-anak, nanti minta ayah bunda untuk membacakan buku cerita ya. Ayah bunda, dalam rangka Hari Buku Nasional, Bunda Dia menantang ayah bunda dan mengajak ayah bunda semuanya untuk membacakan buku cerita untuk anak-anak. Dan rasakan luar biasanya ketika membacakan buku cerita untuk anak-anak. Juga untuk anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari dibacakan buku cerita tersebut. Terima kasih. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Salam dari Bunda Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.